masyarakat Indonesia kecintaan terhadap institusi Polri. Kan seperti itu. Jadi yang saya sampaikan sekarang juga bukan istilahnya memaksa gitu loh. Tetapi bagaimana institusi yang kita cintai ini juga lebih dipercaya oleh masyarakat. Kan intinya kan seperti itu. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini adalah hari yang menarik, di mana saya hadir di channelnya Kang Heri Susanto. Dan kita hari ini kedatangan tamu yang spesial. Teman-teman harus tahu, apa yang menarik dari hari ini adalah yang biasanya YouTuber yang telah diwawancarai. Tapi kali ini juga adalah jurnalis yang diwawancarai oleh YouTuber, saudara. Luar biasa. Beliau adalah Bapak Budi. Om Bix ya? Om Bix. Om Bix, oke, siap. Om Bix dari Dex Jabar, ya Pak ya. Dengan pemateri hari ini adalah Kang Heri Susanto, yang tidak lain dan tidak bukan yang fenomenal. Luar biasa. Baik teman-teman, kita akan bahas atau barangkali akan kita adukan keduanya pemahaman, pengetahuan, informasi yang diteliti selama dalam 1 tahun kasus Subang di Jalan Cagar. Bagaimana nanti pemahaman Kang Heri, bagaimana nanti pemahaman Kang Budi ini. Baik, pertama kali akan kita bahas adalah terkait dengan Banpol. Baik, selama ini kita tahu bahwa Dex Jabar mewartakan selalu bahwa terkait Banpol adalah misalkan yang diambilnya data tersebut misalkan dari Polda bahwa Banpol itu memang tidak ada kira-kira. Nah, bagaimana terkait hal ini adalah pendapat Kang Heri bahwa Banpol memang tidak ada menurut informasi dari Dex Jabar yang dikutip oleh dari Polda Jabar tersebut. Ya. Bagaimana pendapat Kang Heri? Justru pendapat saya dalam hal ini kebetulan ada Om Bix ya dari Dex Jabar yang menurut saya beliau juga sudah bersama-sama dengan kita mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Yang mungkin sampai saat ini kasus Subang ini sudah menginjak di 1 tahun seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini tadi sudah disampaikan oleh Bang Yahya Muhammad nih ya, bahwa biasanya saya juga yang memang diwawancarai oleh jurnalis, ya kan, terkait perkembangan kasus Subang. Karena mungkin dari awal juga saya mengikuti perkembangan kasus Subang dan ikut mewartakan juga kasus Subang. Dan disampaikan juga salah satu saya mungkin sering ditanyai karena memang saya juga dalam hal ini bisa dikatakan pernah memfasilitasi seorang saksi dalam kasus Subang yang sering dimintai keterangan juga oleh pihak kepolisian untuk dapat membuat kasus ini menjadi terang benderang. Kan begitu ya? Betul. Jadi kita biar apa namanya? Biar merunut lah gitu kan. Biar merunut seperti itu. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Bang Yahya Muhammad tadi, bahwa kali ini kita bahas terkait persoalan Banpol. Persoalan Banpol ini menurut saya semua masyarakat itu ingin tahu sebetulnya seperti apa sih kepastiannya, apakah Banpol itu ada ataupun tidak ada, kan seperti itu. Nah, dalam hal ini saya juga nanti akan menyampaikan akan menanyakan maksud saya. Kenapa? Karena Om Bix ini bisa dikatakan salah seorang jurnalis dan berada di Dex Jabar. Dan kita ketahui bahwa Dex Jabar itu merupakan media nasional yang besar, kan seperti itu. Jadi Om Bix ini memiliki memiliki peluang untuk bagaimana bisa mengorek informasi lebih dalam terkait perkembangan hal ini. Nah, sebelum saya menjawab dulu nih, karena mungkin apa yang saya sampaikan terkait persoalan Banpol, teman-teman yang lainnya juga sudah membacanya mengenai konten-konten saya terkait persoalan Banpol. Nah, seperti itu.
Jadi selain sebelumnya, ya untuk karena di sini ada tamu yang menurut saya istimewa nih, ya kan? Saya akan bertanya dulu kepada Om Bix, ya kan? Mengenai persoalan banpol ini gitu loh. Karena kalau saya terlalu banyak berbicara, kayaknya teman-teman yang lain juga untuk persoalan banpol sudah begitu-begitu saja di channel saya. Akan ditanyakan terkait kemudian kepercayaan banpol antara ada dan tiada kan? Iya. Baik, Om Bix, karena ini dilemparkan terlebih dahulu kepada Om Bix ini, bagaimana pendapat Om Bix dari sisi pribadi maupun yang sudah tertulis, yang pernah dituliskan dalam sebuah naskah tersebut, apakah banpol itu memang ada maupun tiada? Bagaimana pendapat? Baik, terima kasih. Ini merupakan suatu kebahagiaan bagi saya. Siap, ya. Bang. Kenapa kebahagiaan? Karena saya bisa langsung bertatap muka dengan seorang YouTuber besar. Wah, bisa aja. Dan seorang moderator yang sama-sama sebagai seorang YouTuber besar. Ya. Ini merupakan kesempatan yang sangat berbahagia sekali bagi saya. Kemudian untuk menjawab, sebelum saya menjawab kasus banpol ini, kita kan belum tahu nih, apakah saya harus ngomong ke Bang Yahya, Bang, atau seperti apa? Siap. Ya aja, karena saya umurnya masih 17 plus saja. Gimana ke Kalau Kang Heri ini? karena Karena saya ini untuk juga akraban lah. begini ya, karena saya itu sebetulnya lebih muda dari jadi mau panggil nama, mau panggil Dinda, mau panggil Kang juga sebetulnya saya nggak apa-apa. Walaupun lebih tua ya setidaknya kan kita bisa lebih muda gitu dengan dipanggil. Supaya akrab dah. Bebas-bebas aja lah. Kang aja ya. Ya, boleh. Siap, boleh. Bang, siap. Karena kita kebetulan Sunda kan. Ya. Oke, terima kasih. Seperti apa yang dikatakan Kang Heri dan Kang Yahya itu tadi. Siap. Sampai sejauh mana nih keberadaan banpol? Ya. Apa yang saya ketahui dan apa yang saya tulis di media, memang sosok banpol itu menjadi sebuah polemik besar. Nah, Kenapa polemik besar? Di satu sisi menyebutkan bahwa banpol itu ada, ya. sementara dari institusi terkait, katakanlah dalam hal ini pihak kepolisian, justru tidak ada. Nah, disinilah menjadi sebuah polemik yang besar. Dan polemik besar itu belum sampai saat ini belum tercapai. Ya. Dan itu menjadi pusat perhatian. Iya. Termasuk kenapa Kang Heri menanyakan itu. Saya pun sama ingin mengetahui sampai sejauh mana nih seorang YouTuber Ya. dalam mengungkap sosok banpol yang menjadi katakanlah dalam tanda kutip ya pintu masuk ke sana. Ya. Baik, dari sisi ini adalah yang Om mendapatkan informasi tersebut adalah ini entah salah entah benar, bahwa lebih percaya kepada banpol itu tidak ada. Bagaimana pendapat? Kalau sebelum saya menjawab masalah percaya dan tidak, saya selalu berpatokan pada apa yang didapat dari lapangan atau apa yang didapat dari informasi dari para YouTuber Ya. seperti Kang Heri, Kang Yahya dan Kang Freddy. Ya. Karena di situ ketiga sumber itu sering yang saya sadur untuk dijadikan bahan untuk dijadikan sumber tulisan saya. Selain saya mengkonfirmasi ke pihak terkait, Ya. katakanlah Polda. Ya. Nah, dari situ saya belum bisa menyimpulkan seperti apa. Baik, yang saya tahu bahwa sebagian besar barangkali yang sudah mendapatkan informasi tersebut, misalkan Ya. dari Polda yang menyatakan adalah tidak ada yang namanya banpol. Artinya ini adalah sudah tertulis dalam sebuah naskah atau tulisan tersebut. Artinya secara tidak langsung bahwa ini sudah dipercayai bahwa memang banpol tidak ada. Nah, ini kesimpulannya bagaimana? Nah, saya sedikit nih, Oke. karena ini juga sebetulnya apa yang saya ingin tanyakan ya. Karena pada dasarnya sih harus disampaikan juga kepada teman-teman semuanya. Sebetulnya di sini saya itu bukan narasumber lah ya. Karena tadi kan konteks dari awal kita sudah digarisbawahi bahwa biasanya seorang YouTuber ditanya oleh seorang jurnalis. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kebetulan di sini kan ada Kang Yahya Muhammad ya, untuk bagaimana membantu kita melakukan. Boleh sambil minum nih? Oh boleh. Saya minum.
melakukan perbincangan terkait persoalan ini ya. Tapi kita minum dulu. Jadi begini. Jadi yang ingin saya tanyakan mengenai apa yang Bang Yahya sampaikan juga barusan. Jadi mungkin Bang Yahya juga sudah mengerti apa yang ingin saya tanyakan ya. Kenapa sudah mengerti? Karena sebetulnya itu menjadi pertanyaan semua orang, termasuk semua pertanyaan seluruh lapisan masyarakat. Jadi begini, kenapa pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Bang, lupa tadi saya? Om Bix ya, kepada Om Bix ya, lupa lagi saya itu, Om Bix. Karena Bang Om Bix ini kan sebagai seorang jurnalis, yang mana tadi dikatakan oleh saya, karena memang di belakangnya itu ada Dex Jabar, yang mungkin teman-teman juga daripada subscriber Heri Susanto, subscriber Bang Yahya Muhammad, sudah sering mendengar berita online yang disampaikan oleh Dex Jabar ya, terkait persoalan ini. Nah, jadi begini, selama ini kan apa yang disampaikan oleh Om Bix, bahwa sumber yang didapat oleh Om Bix ini tadi dari berbagai YouTuber yang sering mewartakan terkait perkembangan Subang, juga didapat dari Polda Jawa Barat, Kabag Humas Polda Jawa Barat. Dan saya juga baca bahwa Kabag Humas Polda Jawa Barat mengatakan bahwa persoalan banpol itu kan tidak ada. Nah, lalu ada juga YouTuber yang mengatakan bahwa banpol itu ada. Nah, tentunya walaupun memang YouTuber, dalam hal ini juga bukan berarti tidak memberikan informasi yang tidak mendasar. Kenapa? Karena saya juga membaca, menyimak apa yang disampaikan oleh salah seorang kepala desa di mana TKP tersebut berada, bahwa banpol itu memang ada. Ya kan, kita bisa lihat dalam satu konteks. Jadi otomatis saya juga percaya dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa tersebut. Bahkan katanya punya rekaman yang sudah di-share juga kepada salah satu YouTuber yang ada di luaran sana. Nah, lalu kita kembali, semua orang kan kita tahu bahwa institusi kepolisian ini adalah institusi yang lebih memiliki kewenangan untuk bisa menyampaikan hal ini. Lalu kan tadi disampaikan bahwa berita dari yang ditulis oleh Dex Jabar sendiri mengacu kepada sumber yang dari Polda itu tidak ada. Nah, lalu yang saya ingin tanyakan, ini dari kedua informasi dulu nih. Bagaimana Om Bix menyimpulkan hal ini gitu loh? Apakah lebih cenderung kepada YouTuber dan informasi yang didapat dari daerah lah, dalam arti ini kepala desa, atau juga dari informasi dari Kabag Humas Polda Jabar? Kenapa saya menanyakan demikian? Kita semua tahu ya. Contoh, saya ambil contoh kemarin nih, Bang Yaya nih. Kita kan percaya terhadap institusi, ya kan, Kompolnas. Ini terkait kita sedikit nih melirik kasus yang sedang viral sekarang tentang Brigadir J, polisi tembak polisi, betul kan, di rumah polisi dan diperiksa juga oleh polisi kan, seperti itu. Sehingga ada desakan dari pihak keluarga, gitu kan, dengan pengacaranya untuk bagaimana kasus ini dibuka dengan lebih transparan. Dan akhirnya kasus ini dikabulkan oleh Kapolri, salah satu Kapolri melakukan tindakannya yaitu dengan menonaktifkan beberapa orang yang diduga, yang diindikasi terlibat dalam kasus ini. Ini kan merupakan sesuatu yang luar biasa menurut saya, sikap yang diambil oleh pihak kepolisian kan. Nah, maksud saya ini, kemarin Kompolnas itu pernah ramai juga karena beliau ini Dirjen Purnawirawan Benny Mamoto mengutip apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan terkait kronologi penembakan yang terjadi yang sudah menewaskan Brigadir J ini. Dan ternyata sekarang setelah dilakukan pendalaman dan Kapolri membentuk tim sus untuk bagaimana mengungkap kasus ini, akhirnya kan kronologinya tidak seperti itu. Walaupun saya juga sudah melihat ya kan, di media bahwa Pak Benny Mamoto menyampaikan setelah dicecar oleh salah seorang media juga ya, jurnalis juga, mewakili pertanyaan seluruh masyarakat Indonesia. Beliau sampaikan bahwa beliau itu tidak punya kewenangan untuk melakukan identifikasi. Nah, sementara kita tahu bahwa Kompolnas itu adalah institusi yang tugasnya juga mungkin bisa dikatakan memantau ya. Tetapi beliau sudah menyadur apa yang disampaikan oleh Kompolnas, ya kan? Dan akhirnya salah.
Nah itu tadi, karena ini persoalannya kita tahu institusi memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan dan menyampaikan kepada kita nih. Akan tetapi kan di samping polisi juga ada manusianya, bahwa manusia itu tidak luput dari lupa gitu. Nah untuk menanggapi persoalan ini bagaimana gitu agar ini lebih kebuka, karena ini merupakan informasi yang diharapkan oleh masyarakatnya. Baik, sebentar sebelum Om Budi menjawab, saya akan simpulkan begini. Yang diucapkan maksud dari Kang Heri adalah bahwa walaupun kemudian Pak Beni itu adalah sebagai Kompolnas, kemudian mendapat informasi dari Kapolres langsung, tapi pada kenyataannya adalah salah informasi tersebut. Artinya adalah dari sisi humanity-nya bahwa manusia itu potensial, ada kalanya salah, ada kalanya juga bisa benar, kira-kira begitu. Nah, dari kasus yang beredar, informasi terkait dengan Banpol yang beredar, ada dua sisi yang berbeda antara Humas Polda dengan para YouTuber di lingkar lokal TKP menyatakan ada, sedangkan Humas menyatakan ada. Lalu baik, terima kasih. Mengenai sosok Banpol yang tadi saya katakan ini menjadi sebuah bola bundar, karena polemik, baik itu di kalangan YouTuber, di kalangan pihak instansi terkait, ataupun publik sendiri yang terus mengawal kasus ini ya, mengawal dalam arti ingin tahu sampai sejauh mana sih perkembangannya. Betul apa yang dikatakan Andri tadi, bahwa sosok Banpol itu menurut dan yang saya amati dari beberapa YouTuber itu memang ada. Tapi di satu sisi, maksud di sini satu sisi itu adalah institusi terkait yaitu pihak Polda. Justru apa yang dikatakan itu pihak Polda dalam hal ini Kasubdit Humas Pak Ibrahim Tompo yang saya kutip. Di sini beliau mengatakan data teknis tidak dikeluarkan oleh pihaknya. Maksud data teknis mungkin yang saya tangkap salah satunya adalah Banpol. Bagaimana sih saya untuk menyimpulkan itu ya? Saya tidak bisa menyimpulkan apakah Banpol itu ada, apakah Banpol itu tidak ada. Saya tidak bisa menyimpulkan itu. Karena kembali lagi kepada posisi. Posisi saya adalah untuk menyampaikan apa yang terjadi, apa yang ditemukan, apa yang didapat di lapangan. Kalaupun saya misalnya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, itu artinya bukan hasil dari informasi di lapangan, tetapi itu merupakan kesimpulan pribadi. Untuk sebagai seorang jurnalis memberikan informasi tanpa ada dasar itu tidak boleh. Baik. Ada keinginan yang luar biasa dari sebagian besar rakyat Indonesia begini, bahwa ketika Banpol itu diindikasikan atau bahwa dicurigain lah kira-kira masuk TKP, kemudian tinggal kata-kata masyarakat, runtutkan saja siapa yang nyuruh Banpol ini, ya enggak? A misalkan, A ini disuruh oleh siapa? Ada lagi B itu disuruh oleh siapa? Ketahuanlah itu orang-orangnya, kira-kira begitu. Ini adalah keinginan masyarakat sebagian besar. Ya, nah, bagaimana pendapat Anda terkait? Sampai sejauh ini informasi atau data yang saya dapatkan mengenai sosok seorang Banpol belum sampai sejauh itu. Maksudnya belum sampai sejauh itu. Apakah seperti tadi? Maaf ya, saya ngomong bolak-balik. Karena memang posisi seorang Banpol itu memang dari pengamatan keterangan yang saya dapat masih menjadi sebuah polemik yang misteri yang sangat besar sekali. Besar seperti apa? Karena ada yang menyebut, mohon maaf ya, saya tidak akan menyebut nama ya, karena ini ada aturan beretiknya ya. Karena sosok Banpol ini bisa merupakan sebuah awal pintu gerbang untuk dibuka kasus ini. Kata sumber yang tidak mungkin saya. Namun apa yang dikatakan Pak Ibrahim Tompo dalam ini sebagai Kabid Humas Polda Jabar, seperti yang disampaikan kepada saya, itu secara langsung via chat WhatsApp lah, ada seperti di sini. Itu merupakan data teknis yang tidak ada di catatan pihak Polda.
sebelum saya Bang Yai ini ya, Siap. karena begini, terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim Tompo sebagai Kadif Humas Polda Jabar, Tidak mengeluarkan ya data tidak teknis. mengeluarkan data teknis, sebetulnya secara pribadi juga saya sepakat. Kenapa? Karena mungkin ada kaitannya dengan proses pengungkapan kasus ini yang memang mungkin belum selesai, ya kan? Itu awal-awal nih saya seperti itu nih, karena memang dikhawatirkan seperti apa karena kasus ini kan belum selesai. Nah, tetapi sekarang ini justru secara pribadi nih, dan saya yakin teman-teman seluruh Indonesia juga bertanya-tanya, kenapa? Karena semua hal yang ada kaitannya dengan proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam pengungkapan kasus yang terjadi di Subang ini, itu istilahnya mah tidak semua dipublikasikan gitu Bang ya. Tapi kan masyarakat sekarang nih dalam kondisi sekarang sudah pasti lebih bertanya lagi. Kenapa? Seperti yang kita ketahui juga dan teman-teman juga sudah mengetahui bahwa TKP juga saat ini kan istilahnya tidak mungkin kalau tanpa direstui atau di ACC oleh pihak kepolisian. Dan kita juga sepakat karena itu merupakan hak yang tidak bisa dilepaskan adalah milik keluarga. Tetapi persoalannya kan ya kita tahu sendiri bahwa kasus ini kan belum selesai. Itu artinya dalam semua hal ini juga saya rasa bukan untuk memaksa ya, tapi saya ingin karena saya juga sangat mencintai institusi kepolisian. Semua orang yang berbicara sekarang terhadap kasus Brigadir J juga yang ingin mengungkap dan sudah malah ada diinstruksikan oleh Presiden untuk dibuka setransparan-transparannya, jangan ada yang disembunyikan. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian masyarakat Indonesia, kecintaan terhadap institusi Polri. Kan seperti itu. Jadi yang saya sampaikan sekarang juga bukan istilahnya memaksa gitu loh, tetapi bagaimana institusi yang kita cintai ini juga lebih dipercaya oleh masyarakat. Kan intinya kan seperti itu. Gitu loh.